Shalom. Ya, selamat pagi dan selamat datang kembali di dalam ibadah raya kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Bahkan lebih dari itu, Dia juga memelihara hati setiap kita dengan firman-Nya. Untuk itu mari kita bawa seluruh hidup kita, untuk kita tinggikan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk persiapan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah saat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita angkat satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sama-sama segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian bagimu, segala pujian
bersyukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari Bapak Ibu, kita bersama, kita satukan hati, kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita saat ini. Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa segenap kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Engkau yang tilik setiap hati kami, hidup kami. Jika Engkau dapati kesalahan di dalam kami ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk mengampuni setiap kami. Layakan kami ya Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, terima kasih. Kuduskan setiap kami ya Bapa. Dan kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani, yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tanpa terkecuali semuanya dilawat oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau pakai hamba-Mu. Biar Tuhan Engkau urapi dengan kuasa dari Allah. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, maupun umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Kami taruhkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga hadir melawat setiap mereka pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Kami semua merasakan lawatan Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami bersama semua yang ada di tempat ini, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, mungkin ada yang baru bergabung, selamat datang dan selamat beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita yang sudah memelihara, menjaga kita, bahkan terlebih dari itu, Dia memberikan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita naikkan seluruh syukur kita, kita agungkan Tuhan. Kita pujikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali lagi soraklah haleluya, kita tinggikan dia. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Amin. Kita adalah umat Tuhan, kita hidup di dalam keselamatan, dan kita patut bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Tak ada lagi kutuk yang mengikat kita, dosa semuanya telah dibebaskan dari kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tetap memuji Tuhan dan mengagungkan namanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat ini tiba saatnya bagi kita untuk segera mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari Bapak Ibu, mungkin pujian ini belum begitu kita tahu, tapi kita sama-sama puji Tuhan. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
Yesus kau juru selamat. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita akan pujian dari awal. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunya. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Amin. Diam di antara kita. Ada hidup. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunya. Sama-sama. Yesus kau juru selamatku. Juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus kau juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi Yesus kau juru selamatku. Kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Bapak Ibu, Yesus adalah firman yang hidup, yang telah hadir ke dalam dunia, menyatakan segala kebenaran Allah, menyatakan segala kehendak Allah bagi kita, supaya olehnya kita dapat hidup menuruti firman-Nya dan kita bisa menuju ke dalam kehidupan kekal. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, karena Engkau Tuhan sudah kembali persekutukan kami di dalam persekutuan yang indah. Walaupun kami terpisah dengan jarak, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam Engkau Tuhan kami tetap satu, kami tidak terpisahkan oleh apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap kami. Tuhan menolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, dengan otoritas daripada-Mu ya Tuhan, supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan setiap kami, Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada setiap kami untuk dapat memahami kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Baiklah, untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Arnold. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi, sidang Jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Satu kesempatan telah diberikan kepada saya sekali lagi oleh Bapak Gembala untuk boleh membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini akan menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Ya. Saudara, kalau kita melihat tahun 2020, kita melihat tahun ini sebagai tahun yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Tetapi sebetulnya kalau kita pikirkan, kita renungkan, kita membaca baik di dalam Alkitab maupun dalam sejarah dunia, kita melihat bahwa penderitaan itu sebetulnya sudah dari dulu memang ada. Dari dulu sekali, sejak zaman Adam dan Hawa, mereka mulai diusir dari Taman Eden, mereka keluar dan di sana mereka mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka sehari-hari, kan? Jadi kita bisa bilang bahwa penderitaan sebetulnya adalah bagian dari kehidupan. Setiap orang mengalami penderitaan, baik orang baik, orang jahat, orang yang malas, orang yang rajin, orang yang pintar, orang yang bodoh, semua mengalami penderitaan. Semua orang mengalami, tetapi kalau boleh kita bilang bahwa penderitaan itu sifatnya pribadi, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya, tidak bisa disamakan jenisnya, tidak bisa disamakan bentuknya, kadarnya. Jadi bahaya sekali kalau kita melihat orang yang sedang menderita, kemudian kita bilang, oh saya tahu penderitaanmu itu seperti apa, saya paham, saya mengerti. Ini perkataan yang harus dengan sangat hati-hati kita bicarakan, karena penderitaan orang lain belum tentu sama seperti penderitaan kita. Banyak penderitaan yang kelihatannya mirip serupa, tetapi apa yang ada di dalamnya, di baliknya itu tidak sama mungkin seperti yang kita alami, sehingga tidak mudah kita bisa mengatakan, oh saya ngerti kok, masalahmu itu seperti apa, penderitaanmu seperti apa, saya bisa paham. Itu adalah sesuatu yang harus dengan sangat hati-hati kita bicarakan. Dan penderitaan ini menyerang kita dalam berbagai segi kehidupan kita, ya. Ada yang menyerang dalam segi ekonomi, kita mengalami kehilangan, kita mengalami rugi, mungkin ada yang bangkrut, apalagi kena pandemi seperti ini, ya, kita mengalami penurunan omset, mungkin usaha kita tersendat, mungkin yang sedang bekerja tiba-tiba mengalami dirumahkan atau bahkan diberhentikan sehingga pendapatan berkurang. Secara ekonomi kita sering terkena masalah. Sejarah bisa membuktikan itu, sangat terlihat jelas. Atau mungkin juga penderitaan itu masuk dalam hubungan kita. Hubungan dengan keluarga, dengan pertemanan, kita mengalami mungkin kasih kita ditolak. Ya, atau mungkin juga kita punya hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga, saudara, dengan orang tua, dengan anak. Itu semua menimbulkan penderitaan. Bahkan mungkin kita ditinggal oleh mereka yang kita kasihi, oleh satu dan lain hal. Itu menimbulkan penderitaan yang mendalam dalam kehidupan kita. Mungkin juga penderitaan masuk dalam ranah kesehatan. Apalagi di pandemi COVID seperti ini, kita mengalami sakit yang tidak jelas ini sakit apa, atau mungkin kita kena COVID, ya, dengan gejala-gejalanya yang begitu menggelisahkan. Ada yang mungkin kena kanker, ada yang sakit tidak jelas, ini apa ya? Saya beberapa tahun yang lalu mengalami juga sakit yang tidak jelas, dan sampai sekarang pun sebetulnya tidak terlalu jelas ini apa sebetulnya penyakitnya. Katanya dokter, oh ini autoimun. Cuman saya pernah dengar teman yang bilang kalau para dokter bilang autoimun itu sebetulnya artinya mereka sendiri sebetulnya tidak terlalu jelas itu sakitnya apa. Ya.
Tetapi itulah keadaan kita mengalami penderitaan dalam berbagai segi. Dan yang paling berat mungkin segi rohani, kita juga terkena penderitaan itu. Di mana pada saat penderitaan itu sedang kita alami, kita sendiri merasa kok Tuhan itu jauh ya, Tuhan itu kok tidak ada ya. Kita merasa jauh dari Tuhan. Jangan dianggap enteng saudara, karena Yesus sendiri pada saat dia disalibkan, dia mengalami perasaan yang semacam ini. Sakitnya paku yang menembus tangan, sakitnya bekas cambukan, itu semua masih terasa. Tetapi yang paling berat bagi Tuhan Yesus, dia merasa ditinggalkan. Ya, sampai dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, mengapa? Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan hal yang sederhana dalam kita membahas mengenai penderitaan. Tetapi coba pada pagi hari ini kita akan belajar dari Ayub, seorang tokoh Alkitab ya, yang mengalami penderitaan yang luar biasa dalam semua aspek yang tadi kita bahas, ekonomi, hubungan dengan keluarganya, kesehatan, dan juga secara rohani. Itu sangat menggoncang ya, pribadi Ayub, dan kita akan mempelajari itu. Tapi kenapa kita kok belajar dari Ayub? Karena saya melihat penderitaan dari Ayub ini sangat luar biasa beratnya, luar biasa besarnya. Dan saya pikir kita semua bisa belajar dari situ bagaimana Ayub menangani penderitaan yang semacam itu. Tetapi juga karena penderitaan Ayub ini mendapatkan penyelesaian yang sangat baik dari Allah. Dan kita akan melihat bagaimana agar penderitaan kita itu juga boleh berkenan di hadapan Allah dan mendapat pula penyelesaian yang baik seperti halnya Ayub ini. Ya, dan Ayub ini juga disebutkan, disinggung di dalam Yakobus. Ya, kalau kita baca di Yakobus 5 ayat 11 ya, Yakobus menuliskan bahwa kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub kan? Dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Jadi memang ini ada satu penyelesaian yang baik, penyelesaian yang bisa menjadi teladan bagaimana Ayub ini dalam menjalani penderitaan yang luar biasa itu. Boleh dibilang di hadapan Allah, Ayub ini telah menderita dengan sukses. Ya, jadi kalau mohon diperkenankan, saya akan memberi judul pada renungan kita pada pagi hari ini adalah dengan judul ini, menderita dengan sukses. Bagaimana kita bisa menderita dengan sukses, sebagaimana halnya Ayub telah menderita dengan sukses. Karena penderitaan ini pasti akan menjadi bagian kita, pasti menjadi bagian kita. Mungkin sudah lewat, mungkin sekarang kita sedang mengalami. Tapi kalau belum pernah mengalami dan sekarang pun tidak mengalami, jangan khawatir saudara. Suatu saat pasti akan mengalami penderitaan, besar atau kecil. Kita memang tidak suka, kita tidak ingin, dan kita berdoa agar kita kalau bisa, seperti Yesus berdoa, kalau mungkin kiranya cawan ini dilalukan dari aku, kalau bisa jangan deh. Tetapi pasti sebagai manusia yang hidup, apalagi manusia yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, ya, pasti akan mengalami penderitaan. Nah, jadi mari kita belajar dari Ayub, bagaimana agar kita pun bisa menderita dengan sukses. Ya, kita akan mulai membaca Alkitab kita. Kita akan baca dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, kita bisa melihat bahwa di sini Ayub adalah orang yang baik di hadapan Tuhan. Dia saleh, jujur, ia takut akan Allah dan dia menjauhi kejahatan. Dan ia, ayat 2, mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 total anaknya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Bergilir.
Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Mereka rukun sekali ya. Biasanya kalau anaknya banyak gini kemudian gontok-gontokan gitu ya. Wah, dendam dari masa kecil dibawa sampai masa dewasa. Tapi di sini enggak, anak-anaknya pun tumbuh dengan satu hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, ayat 5, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, beberapa fakta yang kita bisa baca dari bacaan ini sambil kita belajar, ya kita sedikit Bible study, ya melihat riwayat Ayub ini. Kita melihat bahwa pertama Ayub ini adalah orang sungguhan. Dia bukan tokoh fiksi, dia orang sungguhan. Kenapa? Kok kita bisa tahu bahwa dia orang sungguhan? Karena jalannya cerita ya. Jalannya cerita ini menunjukkan nanti kalau kita baca dari pasal ke pasal ya, memang agak panjang. Tapi kalau kita baca, ini menunjukkan dilema seorang yang real. Ya, bukan bikinan, bukan fantasi. Caranya mereka berdialog, isi dialognya itu masuk akal sekali. Kita bisa cukup yakin, bahkan sangat yakin bahwa ini adalah orang sungguhan. Ditempatkan, dia ada di tempat tanah yang namanya Uz. Ya. Meskipun kita sekarang belum jelas ya, Uz ini ada di mana, tapi kira-kira itu memang bukan di Israel. Itu di sebelah timur, makanya disebutkan dia orang terkaya di sebelah timurnya Israel maksudnya. Nah, kemudian di situ dikatakan juga nama Ayub ya. Ayub itu sebetulnya nama yang tidak enak. Nama itu artinya adalah yang teraniaya, the persecuted, orang yang teraniaya. Jadi kelihatannya ini bukan nama aslinya, tapi nama julukan ya, nickname yang diberikan karena Ayub mengalami peristiwa ini. Dan kalau kita baca Ayub ini, dia ditulis dengan gaya puisi kebanyakan, mulai pasal 3 sampai pasal 41 ya, itu semua ditulis dengan gaya bahasa puisi. Ya, ada romantikanya, ada ya, sastranya kelihatan gitu. Jadi bisa dibilang kitab Ayub ini bukan kitab biografi ya, tetapi atau kitab sejarah gitu, tetapi mungkin lebih seperti ya tulisan atau karya Shakespeare gitu ya. Semacam drama, semacam novel. Jadi memang ada unsur dramatisnya di situ. Nah, kemudian kapan Ayub ini masa hidupnya? Di kitab Ayub ini memang tidak ditulis kapan ya, tetapi kita bisa menyimpulkan dari kalau kita membaca, kita bisa simpulkan bahwa Ayub ini kelihatannya seangkatan dengan bapak-bapak Israel, jadi Abraham, Ishak, Yakub. Nah, di situ disebut ada mata uangnya. Jadi di akhir Ayub itu ada mata uang, disebut uang kesita. Nah, mata uang ini kuno sekali. Ini zamannya Abraham waktu dia membeli tanah untuk makam Sarah, itu dia membelinya dengan mata uang kesita. Jadi sama. Nah, kemudian hartanya juga dihitung dalam bentuk ternaknya. Jadi sama seperti Abraham dan Lot waktu mereka dikatakan sebagai orang kaya. Yakub juga diomongkan bahwa banyak sekali ternak-ternaknya. Jadi ukurannya kekayaan dari ternak, bukan dari uang atau dari emas batangan yang disimpan di bawah bantalnya, tetapi dari ternaknya. Dan di kitab Ayub sama sekali tidak disebut tentang Israel. Tidak ada sekali Israel ya. Dan jadi kelihatannya memang ditulis sebelum zaman Israel. Jadi kita lihat bahwa masalah penderitaan seperti yang tadi kita singgung itu bukan hal baru, bukan hal 2020, bukan hal 2021, tetapi sejak zaman dulu sekali, zaman tua, karya sastra yang paling tua dalam Alkitab, Ayub ini, dia pun sudah menghadapi masalah utama umat manusia, penderitaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ayub tadi dikatakan orang yang sangat baik, dia orang yang sangat kaya. Sangat baik ini kata Alkitab.
komentar Alkitab bahwa dia ini orang yang sangat kaya. Bagaimana dia orang yang sangat baik dan juga kaya. Bagaimana baiknya Yakub ini? Bagaimana baiknya Ayub ini? Ayub ini dikatakan saleh, dia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tadi sudah kita baca. Ayub memperhatikan kehidupan rohani anak-anaknya. Luar biasa sekali. Bagaimana kita orang tua sekarang? Apakah kita juga seperti Ayub? Sangat memperhatikan kehidupan rohani anak-anak kita. Terus terang kalau saya pribadi, saya masih harus lebih banyak memperhatikan ini. Masih sangat berkekurangan kalau dalam pemikiran saya. Tapi Ayub adalah contoh yang sangat baik. Kemudian kalau kita baca di pasal 29, Ayub ini pemimpin masyarakat. Dia dihormati, dipandang, suka menolong orang cacat, orang miskin, orang janda. Dia juga menolong. Pasal 31 Ayub, kalau sempat membaca, dia jauh dari zina, dia jauh dari dusta, dia memperhatikan hak hamba-hambanya. Dia memperhatikan hak orang yatim, orang berkesusahan. Dia tidak ada upaya menutup-nutupi dosanya, pura-pura baik, nggak ada. Dia benar-benar baik. Dia tidak bersuka cita waktu musuhnya jatuh. Dan dia berusaha tidak merusak alam. Jadi waktu dia bertani, dia menanam, dia berusaha tidak overworking the land. Jadi tidak meruda paksa tanah itu, sehingga tanah itu tidak rusak, tetap subur. Sampai sedemikian. Sebelum ada Taurat, saudara-saudara, dia punya standar yang begitu tinggi dalam pengikutannya kepada Allah. Orang yang baik dan dia juga kaya. Nah, kita lanjut ayat 6-12. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi, menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Wah, ini Allah sendiri yang bilang, orang ini luar biasa. Apakah kamu sudah perhatikan orang ini? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya, engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Coba, ulurkan tanganmu, jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuk engkau di hadapanmu." Ya, ini kata iblis. Maka firman Tuhan kepada iblis, ayat 12. "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kekuasaanmu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Allah. Dari sini kita bisa belajar beberapa fakta dari bacaan ini. Ayat 6 ini mendadak kita ditarik dari cerita Ayub, kita masuk dalam satu adegan alam roh. Ini alam roh, di mana Allah bertahta, malaikat-malaikatnya, anak-anak Allah dan malaikat-malaikat datang menghadap, termasuk juga iblis ada di situ, datang menghadap Allah. Briefing. Ya. Alam roh ini sama nyatanya dengan alam fisik yang kita tahu. Seringkali perhatian kita hanya terpaku pada alam fisik kita ini, karena ini yang bisa kita lihat. Tetapi Ayub ini mengajarkan, selain alam fisik kita ini, ada alam roh yang sama realnya, yang bahkan tempat di mana keputusan-keputusan dibuat, keputusan di mana kita tidak tahu apa-apa di situ. Ya, ini diceritakan khusus buat kita pembaca. Kita tahu bahwa ada kejadian ini, tapi Ayub tidak tahu. Ya. Saat ini juga kita sedang berada di tempat ini, sedang mendengarkan firman. Ada alam roh di sana, ya. Real, nyata, dan di sana itu keputusan-keputusan tentang kehidupan kita bisa sedang terjadi. Ini perlu kita sadari, saudara, ya. Jangan terpaku pada apa yang kelihatan ini saja. Nah, tapi di situ apa yang kita lihat?
bahwa ada iblis. Iblis di sana tidak bergerak seorang diri, kita selalu mikir, wah ada Allah, ada iblis, ini kekuatan yang saling bertarung. Enggak, saudara. Alkitab jelas mengajarkan bahwa ada Allah dan ada iblis. Iblis itu jauh di bawahnya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Bahkan kalau Allah berkehendak, ayo lapor semua. Iblis pun datang, laporan. Ya, ditanya harus jawab. Nggak bisa menutup-nutupi karena Allah itu jauh-jauh. Bukan kelasnya iblis. Ya, bukan kelasnya iblis. Allah kita jauh, sungguh luar biasa daripada iblis. Nah, kita lihat iblis ini kalau dia kemana-mana harus berkeliling. Dia berkeliling menjelajah bumi. Jadi dia tidak omnipresent, tidak maha hadir. Allah kan maha hadir. Dia Allah ada berada saat ini bersama saya, juga bersama saudara saat ini juga. Tetapi iblis gak bisa. Iblis ada di sini, dia kalau mau ke tempat saudara harus jalan dulu. Mungkin cepat sih memang jalannya ya, tapi tetap bukan maha hadir seperti Allah. Nah, jadi tidak sekelas, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Memang Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun, termasuk dengan iblis yang adalah ciptaan Allah ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh iblis. Dia mengintai. Apakah kamu tidak perhatikan? Oh, dia perhatikan. Dia perhatikan sekali si Ayub ini. Karena itu di 1 Petrus pasal 5, Rasul Petrus mengatakan, lawanmu si iblis itu dia berjalan berkeliling, sama seperti singa, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mengintai siapa yang lengah, siapa yang memberi ruang gerak kepada iblis, masuk dia. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah teori iblis. Ya, kita baca tadi ada teori iblis ayat 9 tentang mengapa seseorang itu kok mau ikut pada Allah. Ya, dia mengatakan, apa dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Orang mau ikut Allah, mau ikut Tuhan, takut akan Tuhan karena dia mendapat sesuatu dari Tuhan, mendapat berkat dari Tuhan. Itu yang diincar. Dan itu kebanyakan orang, saudara. Karena itu iblis bisa punya teori ini. Ini teorinya iblis yang sebetulnya sangat akurat dan menggambarkan kehidupan banyak orang. Banyak orang Kristen. Mari kita koreksi diri tuh. Apakah kita mengikut Tuhan karena kita memang mengincar berkatnya, atau kita memang mengejar Tuhan itu sendiri? Kita harus berhati-hati, saudara. Ya, apakah kita mengikut Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan rezeki? Orang itu ada 3 hal yang ditakutkan: takut mati, takut rugi, takut sial. Apakah kita ikut Tuhan karena supaya kita umur panjang, kita mengejar umur panjang, atau kita ngikut Tuhan karena supaya kita dalam usaha kita tidak rugi, selalu beruntung dalam kehidupan kita? Atau kita takut sial, kita menjaga firman Tuhan, melakukan firman Tuhan karena jangan dilanggar, nanti kualat loh. Ya, ini motivasi yang tidak tepat dan mudah teruji oleh iblis. Iblis sendiri dia tahu kalau seperti ini habis sudah. Makanya dia menyarankan pada Allah, coba ulurkan tanganmu, jamah segala yang dipunyainya. Kita lihat apa enggak mengutuki engkau nanti. Nah, jadi saudara, ini sesuatu hal yang perlu kita waspadai. Bagaimana hubungan kita dengan Allah ya? Karena ini yang nomor 1 dites oleh iblis. Nah, kita lanjutkan ayat 13 sampai 19. Ini tindakan iblis. Begitu dia dapat kuasa atas segala kepunyaan dari Ayub, maka dia segera bergerak dalam 1 hari, tidak usah lama-lama, 1 hari. Datanglah orang Sheba menyerang, merampas lembu sapi keledai, serta memukul penjaga-penjaganya dengan mata pedang. Mati semua, budak-budaknya mati, hamba-hambanya mati, lembu sapi yang tadi ribuan hilang, 0. Bangun pagi, Ayub masih punya lembu sapi. Sore dia mau tidur, 0. Kemudian apa lagi? Api telah menyambar dari langit.
membakar habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Orang Kasdim menyerbu onta-onta, merampasnya, memukul penjaganya dengan mata pedang. Dan yang paling parah ini, anak-anaknya, lelaki dan perempuan yang sedang di rumah saudara mereka yang sulung, sedang pesta. Tiba-tiba angin ribut bertiup, rumah itu dilandanya, roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Luar biasa sekali, saudara ya. Luar biasa sekali. Bangun pagi, Ayub orang yang berbahagia, dia kaya, banyak miliknya, dia punya 10 anak, ya. Dan tiba-tiba pada sore, malam harinya dia mau tidur, semua itu hilang. Semua itu hilang. Ya. Kehilangan 1 anak saja itu sudah luar biasa menyakitkan. Luar biasa menyakitkan. Ayub 10. 1 hari. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan Ayub pada saat itu. Secara ekonomi terhantam, habis 1 hari ekonomi. Secara hubungan keluarga, 10 anak meninggal 1 hari. Wow. Kita bisa melihat mungkin tidak banyak orang yang bisa mengaku, wah penderitaan saya lebih besar dari Ayub. Saya pikir nggak banyak. Bahkan mungkin saya tidak berani bicara, tapi mungkin tidak ada yang lebih menderita dari Ayub. Ya. Nah, tapi apa yang kita pelajari di sini? Yang pertama, kita melihat iblis itu dia bisa menggerakkan orang untuk menyerang orang yang percaya. Seperti tadi orang Sheba, orang Kasdim, dia menyerang Ayub. Dan iblis juga punya kuasa, terbatas ya. Tapi dia punya kuasa, menurunkan api dari langit, menyambar kambing domba. Wah, luar biasa. Jadi iblis tidak bisa dianggap ringan. Dia memang masih bukan kelasnya Tuhan, ini jauh sekali, tidak bisa dibandingkan dengan Allah, tetapi tetap bisa berbahaya. Dan jangan heran kalau orang-orang kok tiba bergerak melawan kita, melawan orang percaya. Kenapa? Iblis menggerakkan orang-orang itu. Ya. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita ayat 20 sampai 22. Ini respon dari Ayub. 1 hari menghadapi malapetaka yang begitu luar biasa. Maka berdirilah Ayub, ayat 20, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, luar biasa saudara ya, kita melihat respon dari Ayub ini. Ini sebetulnya poin pertama dalam menderita dengan sukses. Bagaimana Ayub menderita dengan sukses? Dia mengawali dengan 1 poin ini. Dia mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Dia mengakui bahwa semua yang saya miliki ini, harta benda, bahkan anak-anak, itu adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah, pemberian yang jika Tuhan inginkan untuk diambil, Tuhan berhak mengambilnya. Seringkali kita apa yang diberikan Tuhan kita pegang erat sehingga kita merasa kita yang berhak atas segala sesuatu itu. Sehingga satu saat jika Tuhan mengambil kembali, memintanya untuk keperluan apapun, untuk keperluan ujian, tes seperti Ayub ini, atau dipakai untuk pekerjaan Tuhan, atau untuk yang lain, kita merasa, ini punya aku. Kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Karena itu, ini yang poin pertama yang sangat penting dalam menghadapi penderitaan. Kita mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita.
Memang Tuhan yang punya. Tuhan yang bisa memberi, Tuhan bisa mengambil. Ini respon yang tepat di hadapan Allah. Dikatakan Ayub tidak berdosa, tidak meleset. Respon itu tidak meleset, tepat. Itu respon yang dikehendaki Allah. Ya. Nah, kita lanjutkan Ayub pasal 2 sekarang, ayat 1 sampai 13. Ronde 1, siapa yang menang? Ya, tadi kan Allah dan iblis sedang berdiskusi mengenai Ayub. Ronde 1 ini Ayub yang menang. Terbukti dia tidak mengutuki Allah. Nah, pasal 2 terjadi lagi kejadian itu. Alam roh. Iblis kembali datang di hadapan Allah. Allah kembali bertanya kepada iblis, "Ya apa? Bagaimana? Coba lihat. Sudah seperti ini dia, tapi dia tidak mengutuki Allah." Ya. Lalu jawab iblis, ayat 4. "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah tulang dan dagingnya, pasti ia mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk, dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, secara medis mungkin kelihatan ini setelah dia mengalami tragedi yang begitu mengerikan. Stres, mungkin ini bisa menimbulkan reaksi-reaksi autoimun yang tadi kita sebut ya. Kita entah apa itu, tapi reaksinya begitu berat. Kulitnya ini rusak, keluar barah, borok-borok, kuatel, sampai dia perlu ngambil pecahan keramik, porselen, kendi gitu mungkin, dan dia pakai untuk garuk kulitnya. Wow. Jadi sekarang iblis bukan hanya hak miliknya, tetapi juga sampai kepada tubuhnya. Terkena, Ayub terkena. Sakit dia. Kita lanjut ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, kata Alkitab, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Jadi iblis tadi menggerakkan orang untuk menghantam orang percaya. Tapi di sini kita lihat, iblis bahkan bisa menggerakkan orang yang dekat dengan kita. Ayub, siapa yang dekat dengan dia? Istrinya. Menyuarakan target dari iblis itu, kutuki Allah. Itu yang dikejar oleh iblis, kutuki Allah. Nah, dan kita melihat juga bahwa Ayub kembali pada poin pertama tadi. Dia mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Emangnya kita cuma mau terima yang baik? Kalau ada yang buruk di pandangan kita, apakah kita menolak? Ya, kita tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dalam hal itu. Tapi Ayub, dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Apapun yang diberikan, dia mau menerima. Bukan hanya yang baik, tetapi juga yang buruk. Ya, kita lanjutkan saudara. Ayat 11-13. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah dari tempat mereka masing-masing, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh mereka datang, dilihat mereka tidak mengenalnya lagi. Sangat berubah Ayub ini. Tadinya orang yang terhormat, terpandang, dituakan, sekarang jadi seperti ini, orang yang sakit, renta, ya, kulitnya rusak. Luar biasa sekali perubahannya. Mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka. Dengan suara nyaring mereka mengoyak jubahnya, menaburkan debu di kepala terhadap langit. Tadinya mereka datang mau mengucap bela sungkawa. Mereka datang mau menghibur. Tapi begitu melihat orangnya, tidak bisa ngomong. Tidak bisa bicara. Mereka hanya bisa ikut menangis
Mereka ikut berduka, mengoyak jubah, menaburkan debu. Itu ekspresi duka cita. Ya. Dan mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Dahsyat sekali. Penderitaan itu dahsyat sekali. Mereka datang cuma bisa ikut duduk, ikut berkabung. Tidak bisa ngomong. Tapi saudara, ini teman-teman yang sangat baik. Mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka ingin datang untuk menghibur, untuk menguatkan. Ya, ini teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang baik. Dan kadang dalam menghibur kita memang tidak perlu ngomong ya. Kadang-kadang seperti di Ayub ini nanti, justru waktu ngomong itu justru masalahnya timbul. Tetapi kita ikut duduk, ikut merasakan berduka. Ini mungkin yang terbaik yang bisa dilakukan orang dalam menghibur. Tapi penderitaan Ayub ini terlalu berat sekali. Sehingga di Ayub 3, setelah 7 hari 7 malam gak ada yang ngomong. Akhirnya Ayub dia membuka suara. Perhatikan begitu kita masuk ke pasal 3, di situ berubah jenis tulisan Alkitab itu berubah ya. Tadinya berupa narasi, cerita begini. Pasal 3 dia berubah menjadi bentuk puisi. Ya, panduan singkat aja. Kalau kita melihat Alkitab itu berubah menjadi bentuk puisi, itu yang ditonjolkan, yang hendak disampaikan, itu adalah perasaan, feeling, emosi. Kalau sedang dalam bentuk narasi, itu biasanya yang ditonjolkan itu ya bentuk logis, ya tadi urutannya gini loh, kronologisnya seperti ini, dia itu seperti apa gitu. Tetapi kalau sudah puisi, itu masalah hati. Ya. Dan di situ kita lihat pahit getirnya perasaan dari Ayub ya. Seperti misalnya di ayat 3, dia mengutuki hari kelahirannya. Duh, kenapa aku ini kok harus dilahirkan? Ayat 3, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Kenapa aku harus dilahirkan kalau ujungnya seperti ini? Ini perkataan dari Ayub. Nah, saudara, setelah Ayub mulai bicara, mengutuki hari kelahirannya. Nah, ini pasal 4 sampai pasal 37 dalam kitab Ayub. Ini memuat perdebatan antara Ayub dan 3 temannya. Saut-sautan, saling menyaut. Mereka sedang membicarakan apa sebabnya Ayub mengalami hal yang semacam ini. Ya. Ini memang kegiatan yang harus dilakukan, saudara ya. Jadi dalam kondisi berduka, kondisi penderitaan, memang kita perlu untuk mencari tahu apa sebab kita masuk dalam penderitaan. Mengapa kita masuk dalam penderitaan? Dulu waktu saya kelas 6 SD, saya ada insiden di sekolah, pergelangan tangan saya retak. Saya masuk rumah sakit, UGD. Mama saya datang, kemudian salah satu hal pertama yang dia katakan ke saya adalah, kalau kamu kena kejadian seperti ini, kamu harus cari tahu apa yang kira-kira masih tidak cocok dengan Tuhan. Ya, apakah ada dosa, apakah ada entah apa ya, yang perlu kamu perhatikan, yang kamu perlu perbaiki. Dan saya pikir memang betul dalam setiap keadaan penderitaan kita, ini langkah yang harus kita lakukan. Kita harus mencari tahu kenapa kita mengalami hal ini. Memang kebanyakan karena dosa. Ya, teman-teman Ayub memang bilang, oh ini karena dosa. Tidak ada orang baik-baik kena musibah semacam ini, nggak ada. Nah, tetapi menurut Alkitab memang ada beberapa sebab kita mengalami penderitaan karena dosa, tapi juga bisa karena itu adalah ujian untuk mendapatkan kehormatan nantinya dari Allah. Ya, kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 7 bahwa maksud semua penderitaan itu untuk membuktikan kemurnian iman, sehingga kamu nantinya memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi bukan dosa.
tetapi itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Bisa juga itu memang untuk disiplin. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu artinya Allah itu menganggap kita sebagai anak. Kita melakukan kesalahan, mulai jalannya miring, ya, dihajar, disiplin. Bisa juga untuk mencegah kita dari dosa, seperti waktu Rasul Paulus dia dapat duri dalam daging. Kenapa dia dapatkan duri dalam daging itu? Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi penderitaan untuk mencegah kita dari dosa, mencegah Rasul Paulus dari dosa, meninggikan diri. Kenapa kita mengalami penderitaan? Karena itu adalah ujian iman, ya, menghasilkan ketekunan. Bisa dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dituliskan situ. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dituliskan oleh Yakobus, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tidak berkekurangan satu apapun. Tujuan dari penderitaan. Ya, jadi kenapa kita menderita? Tidak selalu karena dosa. Satu lagi yang mungkin lebih ekstrim. Kenapa kita menderita? Supaya selamat. 1 Korintus 5 ayat 5 di situ tuliskan bahwa di sana banyak orang yang bercabul. Ada bentuk percabulan yang begitu rupa tidak terdapat di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Luar biasa percabulannya. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu kata Rasul Paulus. Sehingga binasa tubuhnya. Betapa penderita. Tetapi agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi menderita karena memang dosa, tapi untuk selamat. Ya. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan penderitaan itu hadir dalam kehidupan kita. Bukan cuman dosa. Karena itu waktu kita sedang mencari tahu apa sebetulnya yang menyebabkan kita menderita, ya, jangan membatasi diri dan menghakimi orang lain. Oh, ini pasti dosa. Kenapa kok menderita? Dosamu akeh. Bukan, belum tentu saudara ya. Nah, seperti teman-teman Ayub ini, mereka bilang Allah itu adil. Jadi kalau kamu menderita Ayub, kamu pasti menderita karena dosa. Pasti. Ini pandangan umum ya. Bahkan orang yang non-Kristen pun kalau melihat azab yang begitu hebatnya, dia kan bilang, oh ini akeh dosa nih wong iki. Orang ini banyak dosanya. Nah, awas jangan sampai kita jadi menghakimi orang. Dan awas juga jangan sampai kita kemudian menjauhi orang yang tertimpa oleh kemalangan, sedang dalam penderitaan. Kita menjauhi mereka. Kenapa? Oh, ini orang berdosa, jangan didekat-dekati. Nggak seperti itu saudara. Ya. Bukan hanya karena dosa penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Waktu Yesus ditanya oleh murid-murid, ini ada orang buta, kenapa kok orang ini jadi buta? Ini dosanya siapa? Dosanya orang tuanya atau dosa dia sendiri yang membuat dia jadi buta? Apa jawab Yesus? Yesus bilang, bukan dosa orang tuanya, bukan dosanya dia, tetapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui dirinya. Macam-macam sebab dosa itu, macam-macam sebab penderitaan kita itu, bukan hanya sekedar dosa. Nah, Ayub sementara dia bilang, loh, aku ini tidak bersalah. Bahkan bukan cuma Ayub yang ngomong, narator dari kitab Ayub tadi juga bilang, Ayub ini orang baik betul. Allah sendiri juga ngomong, orang ini orang baik betul. Jadi Ayub juga tidak salah kalau dia bilang, loh, aku ini tidak ada salah. Kenapa kok aku mendapat penderitaan ini? Penderitaan ini bukan hukuman karena dosa, karena aku tidak berdosa. Teman-teman yang ngomong, enggak, pasti ada dosa, ada dosa. Kita baca nanti ya, kalau saudara sempat. Pasti ada dosa, anak-anakmu tuh mati juga karena pasti ada dosanya. Kurang ajar betul nih orang ngomong. Ya. Tapi Ayub dia berteguh, dia bilang, enggak, aku enggak salah. Tidak ada kesalahan, enggak ada dosa. Dan memang betul tidak ada dosa. Nah, tetapi kesimpulan dari diskusi ini semakin lama semakin gelap, saudara. Dan akhirnya Ayub dia ngomong, Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil. Kita baca di Ayub 19 ayat 6-7. Ya, bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong,
tetapi tidak ada keadilan. Ayub memang tidak ada salah. Ini penderitaan yang paling berat, saudara. Kalau kita melihat orang berdosa menderita, kita ngomong, oh ya wis wayahe. Itu wajar. Ini keadilan Allah. Ya. Kamu berdosa, kamu jahat sekali, ya, kamu menderita. Ini adalah satu keadilan, wajar. Tetapi kita juga melihat orang benar itu menderita. Nah, ini yang membingungkan, saudara. Saya melihat teman yang rohani, yang baik, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh orang-orang yang mengenal dia. Loh, tiba-tiba kok bisa meninggal? Dalam keadaan yang kemarinnya sehat, tiba-tiba meninggal. Ya, ini kenapa? Apakah tidak ada keadilan Allah? Ya, ini yang membingungkan. Jadi saudara, waktu kita memegang poin yang kedua tadi, kita memang perlu mencari tahu kenapa kita menderita. Yes. Tetapi ingat, belum tentu kita ketemu jawabannya. Terutama kalau kita memang dalam keadaan tidak berdosa, maksudnya dalam keadaan baik dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang pantas mendapatkan penderitaan itu. Bisa jadi. Ayub ini contohnya. Kalau kita memang menemukan dosa, segera koreksi. Langsung. Tetapi kalau tidak, bagaimana? Jangan sampai kita seperti Ayub ini. Nah, ini mulai muncul kesalahannya. Dia mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Ya. Karena itu pasal 38 sampai 42 Allah menjawab. Ya, kita melihat jawaban Allah. Apakah Allah akan menjawab alasan mengapa Ayub menderita? Apakah Allah akan menjelaskan, oh iya ini loh setan ini loh, dia bilang katanya kamu disuruh hilangkan semua kekayaan, kesehatan. Nanti kita lihat ya, apakah kamu menghujat aku apa enggak, mengutuk aku apa enggak. Apakah Allah menjelaskan semacam itu? Apakah Allah menjelaskan bahwa oh ya alasan inilah supaya kamu menjadi kesaksian bagi generasi-generasi mendatang. Nanti akan ada buku yang ditulis tentang kamu begini-begini. Ya, Ayub sendiri tidak sadar bahwa ini akan ditulis di buku ya. Jadi, kalau kita baca tuh ada lucu. Dia ngomong, aduh kiranya omonganku ini ada yang menuliskan ya, supaya tercatat. Dia tidak tahu kalau ini bakal dicatat sungguhan. Jadi satu kesaksian buat kita. Tapi apakah Allah menjelaskan semuanya itu? Ya, kita baca ya pasal 38 sampai 42 ayat 1 Allah muncul dan menjawab dari angin puyuh, angin ribut, whirlwind bahasa Inggrisnya. Nah, dalam kedahsyatan Allah itu dia menjawab. Tapi kok lucu ya, kalau kita baca, Allah itu tidak menjawab, dia justru bertanya. Dia bertanya tentang yang aneh-aneh, tentang alam, tentang penciptaan alam semesta. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Di mana siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, peredaran bintang, bulan, dan sebagainya? Ngerti tak awakmu, Ayub? Kata Allah. Ya. Apakah pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencelah Allah menjawab. Ayo jawab Ayub. Kamu ngerti enggak jalannya seluruh alam semesta ini? Seluruh alam semesta ini di bawah kendali Allah yang maha kuasa, maha bijaksana. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Ayub sadar bahwa dirinya sebetulnya tidak ngerti apa-apa. Ya. Dia tidak bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada. Allah menunjukkan hikmatnya yang tidak terbatas. Ya. Mengatasi rumitnya alam semesta. Kalau alam semesta yang fisik ini aja Ayub tidak bisa menjawab, tidak mengerti, tidak paham. Bagaimana mau ngomongkan alam roh tadi? Keputusan-keputusan yang diambil dalam alam roh mencakup hidup banyak orang. Orang sedunia dari zaman ke zaman, berapa miliar orang terpengaruh oleh keputusan-keputusan dalam alam roh ini. Ayub bisa jawab enggak, Ayub? Enggak bisa. Pasal 40a, Allah menantang Ayub. Ayo, kamu mau jadi Tuhan dah? Mau jadi Tuhan?
Coba jadi Tuhan, terapkan keadilan di dunia. Ada orang yang congkak, hantam dia. Ada orang ini, hantam dia. Ayo lakukan aja semua, berani, mau. Kalau yang fisik aja tahu, bagaimana Ayub? Kalau yang fisik aja yang dia tidak paham, bagaimana dia mau menerapkan keadilan, mau ngajari Allah tentang keadilan itu bagaimana? Ayub berkata, Allah nggak adil, ini yang saya alami tidak adil. Kata Allah, kamu ngerti yang lebih adil seperti apa? Ini yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, Tuhan menunjukkan. Dan dengan demikian Ayub menyadari ada poin yang ketiga untuk menderita dengan sukses tadi, yaitu percaya dan menyerah kepada karakter Allah. Ya. Percaya dan menyerah pada karakter Allah. Allah itu karakternya maha baik, dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha adil. Kalau kita menyerah kepada kedaulatan Allah, itu sudah sangat bagus. Itu kita menyerah kepada kemahakuasaan Allah. Ya, kita tahu Allah itu maha kuasa, yes. Tetapi kita sering lupa bahwa Allah itu juga maha kasih. Dia itu maha adil. Dia itu maha baik. Dan dia maha tahu segala sesuatu yang belum sedang akan terjadi di bawah bumi, di bawah langit. Dia semua tahu. Kita kalau mempercayakan diri harus ingat bahwa Allah kita itu integral. Seluruh karakternya ini integral, satu. Kita bukan hanya percaya bahwa dia maha kuasa ngatur hidup kita, tapi dia juga maha baik. Sehingga apapun yang kita alami, kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu baik. Kalau kita mengalami ketidakadilan oleh manusia, oleh keadaan, kita sadar bahwa Allah itu juga maha adil. Dan dalam kasih-Nya yang besar, dia mengizinkan kita mengalami ini. Ya. Untuk tujuan-tujuan yang mungkin kita tidak mengerti. Dan pun kalau dijelaskan, Allah menjelaskan, oh ini loh pasal 1 tadi ada iblis, pasal 2 iblis nggak terima. Apakah Ayub bisa terima penjelasan semacam itu? Ya. Penjelasan itu tidak menyelesaikan masalah. Penjelasan itu tidak menyelesaikan masalah. Kadang seperti itu, saudara. Ya, alasan sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Tetapi yang menyelesaikan masalah adalah waktu kita percaya dan menyerah kepada karakter Allah yang lengkap ini, saudara. Ini yang menjadi poin ketiga, menderita dengan sukses. Kita lanjutkan ayat 7 sampai 10. Ya. Dari pasal 42. Di sini adalah firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman itu. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ini pembelaan Allah, bahwa Ayub ini tidak salah. Ayub berkata, aku tidak salah, itu betul. Sementara kamu bilang, ya Ayub ini berdosa, anak-anaknya berdosa, ini omonganmu gak benar. Ya, kamu tidak mengatakan yang benar. Jadi Allah menghukum mereka karena mereka berdosa. Itu tidak benar. Jadi kita jangan jam degan, saudara. Kita melihat orang, wah sekali lagi ini perlu sekali kita ingat. Melihat orang yang sedang menderita, jangan kita jam degan. Kita mendahului Allah. Kita ngomong, woi kamu menderita karena kamu berdosa. Belum tentu. Dan kalau ternyata bukan itu masalahnya, kita berdosa di hadapan Allah. Seperti Elifas ini. Kamu mengatakan yang tidak benar tentang aku, bahwa aku menghukum orang ini karena dia berdosa. Bukan. Nah, karena itu Allah bilang apa? Ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, persembahkan semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub berdoa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Ayo, kamu mau jadi seperti Ayub ini? Ya, kalau tidak mau, minta Ayub mendoakan kamu ya, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Diulang lagi dalam literatur Ibrani, kalau sudah diulang 2 kali ini penting. Kamu tidak berkata benar 2 kali dia bilang, seperti hambaku Ayub. Nah, maka pergilah Elifas orang Teman itu, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan
memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, ini poin yang keempat, saudara. Di dalam menderita dengan sukses. Di dalam penderitaan seperti Ayub, dia tetap mau melayani orang lain. Bahkan orang yang sudah menuduh dirinya, orang yang sudah menjengkelkan, orang yang sudah menambah bebannya dalam penderitaan itu, dia tetap mau melayani orang lain. Coba perhatikan bahwa pemulihan terjadi, pemulihan atas Ayub ini terjadi setelah ia mendoakan teman-temannya. Berarti waktu dia berdoa, dia masih dalam keadaan miskin, dia masih dalam keadaan sakit, dia masih dalam keadaan belum dipulihkan. Tetapi dia masih mau melayani dalam bentuk doa. Dia berdoa untuk teman-temannya supaya mereka diampuni. Dalam penderitaan biasanya perhatian kita ke dalam. Aduh sakitnya, dalam, di dalam kita. Mata kita itu seakan mengarahnya ke dalam. Kita tidak melihat keluar. Tetapi saudara, waktu di dalam penderitaan Ayub ini dituliskan, dia mau mendoakan teman-temannya. Nah, saudara, mari kita memanfaatkan kesempatan. Pun kalau sekarang misalnya kita dalam penderitaan, izinkan saya memberanikan diri untuk memohon kepada saudara sekalian, Bapak Ibu juga. Coba kita juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mungkin suami istri yang sudah spend banyak waktu, banyak tenaga untuk melayani kita dalam penderitaan. Saudara-saudara, teman-teman, mungkin mereka justru yang perlu didoakan. Kita harus peka, saudara. Tidak hanya melihat ke dalam kebutuhan kita. Saya kok yang sedang menderita. Tetapi di sini kita juga diajar untuk melihat keluar dan mendoakan mereka. Ya, demikian saudara. Jadi kita sudah mendapatkan kesimpulan bagaimana Ayub dia bisa menderita dengan sukses di hadapan Allah. Penderitaan itu tidak meleset, sesuai dengan plan, keinginan, kehendak Allah. Ya, bagaimana Ayub bisa menderita dengan sukses? Dalam penderitaannya, yang pertama, dia mengakui kedaulatan Allah. Dia mengakui kedaulatan Allah. Dia tidak protes, dia tidak menggugat, dia tidak mempertahankan kekeh dengan hak miliknya. Dia ngaku bahwa segala sesuatunya ini memang Allah berdaulat, mau ngasih, mau ngambil, dia yang berdaulat. Dan yang kedua, dia berusaha mencari tahu, kenapa aku berdosa? Aku mengalami penderitaan ini. Dan dengan cepat dia menyimpulkan memang ini bukan karena dosa. Jadi awas saudara, kita menderita belum tentu karena dosa. Kita merasa berdosa, cepat langsung kita koreksi. Tetapi kalau memang kita tidak berdosa, jangan mengada-ada. Ya, tidak ada salah kok. Ya jarang sekali memang orang yang tidak ada salahnya sama sekali ya. Tetapi kalau memang kita tidak menemukan, jangan cari-cari. Maksudnya jangan mengada-ada. Seperti teman-teman Ayub tadi. Oh kamu pasti berdosa, oh itu anak-anakmu pasti berdosa. Ini bukan seperti itu yang dimaksud Tuhan. Cari, kalau ketemu itu dosa, segera akui, minta ampun. Ya. Tetapi jangan menghakimi orang yang berdosa, orang yang sedang dalam penderitaan. Pasti ini karena dosa. Jangan kita menghakimi mereka. Yang ketiga, kita percaya, kita menyerah kepada karakter Allah yang lengkap itu. Bukan hanya dia maha kuasa berdaulat, tetapi dia juga penuh kasih, bahwa dia juga maha adil. Ya. Ini adalah satu pemahaman bahwa nasib kita ujungnya itu baik. Amin ya. Nasib kita itu ujungnya adalah kebaikan. Segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Ya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu karakternya integral, karakternya utuh, tidak terpecah-pecah. Ya. Dan yang keempat, dalam penderitaan kita tetap mau melayani orang lain yang ada di sekitar kita. Kita mau berdoa buat mereka, kita mau mendoakan, kita mau menjadi teladan juga yang baik bagi mereka. Bagaimana caranya menderita sebagai pengikut Kristus, menderita dengan sukses sebagai orang yang takut akan Allah. Nah, ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, saya berdoa agar semua kita
yang mungkin saat ini sedang dalam penderitaan, apapun bentuknya, kiranya boleh dihiburkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Dan kita semua pun yang mungkin dalam keadaan baik-baik saja, kita merasa tidak dalam keadaan menderita, kiranya juga firman ini menjadi bekal bagi kita sekaliannya. Karena satu saat pasti kita akan mengalami yang namanya penderitaan, besar atau kecil. Tapi mari kita mengejar agar kita bisa menderita dengan sukses di hadapan Allah, tidak mengecewakan Allah. Jangan sia-siakan penderitaan kita. Penderitaan itu harus sukses di hadapan Allah. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan penjabaran atau pemaparan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita belajar tentang penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Setidaknya kita belajar dari kisah Ayub, kisah yang sangat familiar secara psikologis. Dia ditinggalkan oleh istrinya, dan juga secara psikologis ia ditinggalkan atau kehilangan anak-anaknya. Secara materi dia kehilangan hartanya juga, dan juga secara fisik dia mengalami satu penyakit, dan juga ada dihina juga secara sosiologi, dan ada banyak hal yang dialami oleh Ayub, penderitaan Bapak Ibu Saudara kita sudah dengarkan bersama-sama. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub ketika menghadapi penderitaan itu, dia tidak pernah menghina Tuhan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya Tuhan memulihkan Ayub dan menambahkan berkat kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian kita yang mengalami penderitaan, kita juga harus bersyukur karena Tuhan akan bekerja di tengah-tengah penderitaan atau pergumulan yang kita alami. Kita naikkan satu pujian setelah mendengarkan firman Tuhan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman,
Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, penjabaran firman Tuhan yang begitu sangat sederhana, yang begitu sangat jelas, yang begitu sangat tegas bagi kami. Kami belajar daripada kehidupan Ayub, yang walaupun orang yang suci, yang walaupun orang yang baik, yang walaupun orang yang benar di mata Tuhan, namun ia tidak luput dari segala pergumulan masalah. Secara psikologis dia kehilangan atau ditinggalkan oleh istrinya. Dia juga kehilangan hartanya, dia kehilangan juga anak-anaknya, dan bahkan secara sosiologis dia dijauhi. Secara fisik tubuhnya juga penuh dengan borok. Ada banyak hal yang dialami oleh Ayub, namun Ayub tetap berkata kepada Tuhan, segala sesuatu daripada Tuhan, jikalau Tuhan yang memberi, maka Tuhanlah yang mengambil. Bapa di surga, dari cerita ini kiranya boleh mendewasakan kami, untuk kami tidak mengeluh apapun pergumulan masalah yang kami hadapi. Karena di tengah-tengah pergumulan masalah lah, maka iman kami akan tumbuh. Karena di tengah-tengah pergumulan masalah lah, maka kami akan mengetahui dan merasakan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati juga kekuatan, Tuhan berikan perpanjangan umur, Tuhan berikan juga hikmat keluarganya, pelayanannya maupun pekerjaannya. Tuhan kiranya yang memberkati Bapak Arnold ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa ibadah PA berjalan seperti biasa hari Rebo jam 5 sore. Ibadah kaum muda berjalan seperti biasa hari Sabtu. Ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa hari Minggu pagi. Dan ibadah raya tetap juga berjalan seperti biasa jam 8 pagi. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang biasa saya sampaikan, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, bagi yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan apapun, boleh langsung menghubungi saya atau Kak Olpi. Kami langsung datang ke rumah Bapak Ibu dan langsung menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang ingin saya bagikan, kita bersyukur kepada Tuhan karena ada saudara seiman kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Susan tanggal 26 Februari, dan juga Bapak Tony hari ini yang sedang berulang tahun, yaitu tanggal 28 Februari. Kita akan mendoakan bersama-sama dan juga berdoa untuk anak yang sakit, yaitu adik Ken atau anak Ken juga sedang sakit. Kita akan mendoakannya bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara sekalian. Kita akan berdoa selesaikan ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, dari mulai pujian, dari mulai penyembahan sampai kepada selesai ibadah ini, kiranya semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara seiman kami, yaitu Ibu Susan maupun Bapak Tony, Bapa di surga yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan berikan perpanjangan umur, Tuhan berikan kesehatan dan iman yang teguh kepada keluarga kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau ada pergumulan masalah yang dialami, kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, anak-anaknya dimanapun berada, baik itu Ibu Susan maupun Bapak Tony, kiranya Tuhan berkati anak-anak mereka dimanapun berada, kiranya menjadi anak yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan juga yang mencintai sesama, dan juga yang mencintai orang tua dan keluarganya. Terima kasih Bapa di surga. Namun juga kami berdoa untuk adik Ken yang sedang sakit, kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan Bapa di surga. Kiranya sakit penyakit yang dialami, kiranya Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa juga kami juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, yaitu keluarga daripada Ibu Yanuar atau Tante Teguh yang kehilangan cucunya Bapa di surga, yaitu adik Andrew. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan, memberikan keikhlasan, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengikhlaskan atas kepergian daripada adik Andrew, karena semuanya adalah seizin daripada Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, keluarga yang tinggalkan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat Tuhan juga dimanapun berada.
di Jatiroto, di Lumajang, di Kencong, dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya. Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, ini segenap doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengakhiri ibadah ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, kami segenap keluarga GPT Jatiroto maupun GPT Lumajang, kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya adik Andrew atau saudara Andrew yang dipanggil Tuhan Sabtu kemarin. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Informasi ibadah pemakaman akan diselenggarakan hari Senin jam 9 pagi ya, benar ya? Oke. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut, boleh langsung menghubungi saya supaya saya jemput. Jikalau Bapak Ibu memiliki kendaraannya, tidak mengapa datang. Namun jikalau tidak memiliki kendaraannya, hubungi saya bisa menjemput Bapak Ibu Saudara untuk datang menghadiri acara pemakaman tersebut. Nah, demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.